Halo pemirsa, apa kabar Anda? Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami berdua berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu berbahagia. Jumpa lagi dalam program kesayangan Anda, Doncast. Ada saya di sini, Doni The Kaiser. Dan saya, Don Bosco Slamun. Kenapa dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas sampai Pulau Rote? Di Jakarta aja. Tapi Jakarta bagian dari Indonesia, Bang. Dan aku bangga jadi orang Indonesia. Tapi kalau bicara Jakarta, ini yang lagi ngeri-ngeri sedap ini, Bang Don. Iya. Ini kita sebentar lagi menyambut pemilihan kepala daerah, Pilgub Jakarta ya. Dan itu menggemparkan. Menggemparkan bukan Itu cuma keputusan. Jakarta. Iya, menggemparkan Indonesia. Indonesia. Dan saya tidak heran kenapa itu gempar. Kenapa? Karena entah tidak ada hujan, tidak ada angin, lalu kemudian entah mimpi indah seperti apa seorang Ibu Mega, lalu kemudian menunjuk seorang calon gubernur di DKI yang kemudian membuat kita semua terkejut. Abang terkejut atau tertawa? Yang saya dengar pernyataan calonnya Hati-hati menjawab. mengatakan ketemu Pak Jokowi, lalu Pak Jokowi tertawa terbahak-bahak. Itu harus kita klarifikasi langsung sama Iya, calon dan tersebut. tertawa terbahak-bahak ini, saya punya pengalaman pribadi dengan Pak Jokowi. Tahun berapa gitu kita interview di Berita Satu, di TV sebelah. Di mana? Di Waduk Pluit. Iya, ingat saya. Saya tanya beliau, Mas, dulu ketika jadi wali kota, ketika kita menginterview, panggil Pak Wali. Ketika jadi gubernur DKI, kita panggil Pak Gubernur. Tahun depan, apakah saya panggil Anda Bapak Presiden? Ketawa Pak Jokowi. Terbahak-bahak ya? Terbahak-bahak. Dia tertawa kena statement Saya atau tidak tahu pertanyaan terbahak-bahak atau apa begitu. Atau nertawi abang. Pokoknya soal ketawa itu kita Kedua, bahas ya. saya melihat dengan mata kepala sendiri dan mengalami sendiri ketika KTT ASEAN. Kita ada sejumlah pemimpin media, lalu kemudian diundang sama Pak Boy Thohir, ketemulah beliau di hotel di Singapura. Wahyu Muryadi, orang yang membuat lucu sampai Pak Jokowi tertawa terbahak-bahak sampai kemudian dia mengusap air mata dengan tisu. Dan semua itu ada di sini. Supaya saya tidak berbohong, itu ada semua di sini. Cuman itu kan gambar nggak boleh dibuka. Itu kan ada bukti otentik. Tapi yang kemarin, yang tadi kita maksudkan Pak Jokowi ketawa karena ada calon gubernur, ya kan? Nggak ada buktinya. Kita tanyakan Kita tanya orangnya langsung aja ya. Oke, sudah hadir bersama kita. Ini dia, Mas Pramono Anung. Apa kabar Mas Pram? Baik. Mas Pram. Berubah wajahnya Mas Pram ya? Nggak berubah karena kalau semakin ditekan wajahnya semakin smooth, semakin glowing. Bukan skincare-nya ya? Bukan. Karena terus terang saya ini menjalankan segala sesuatu dengan apa ya, tidak mau under pressure. Tapi hari Senin kemarin saya nggak bisa tidur semalaman. Karena sesuatu yang tidak pernah saya duga, tidak pernah saya bayangkan, tidak pernah saya harapkan, tiba-tiba seperti dibebankan kepada saya. Jangan Mas Pram tidak mengharapkan. Publik terkejut, walaupun mengharap. Tapi terkejut banget. Bahkan saya sampaikan juga ke Bu Mega, Mbak, saya ini 7-8 tahun nggak pernah muncul di ruang publik. Kalau mau disurvei pun nama saya nggak ada. Karena saya memang memutuskan untuk ngurus dapur. Pram, saya ini ketua umum partai. Kamu dengan saya lebih dari 27 tahun. Orang tahu bahwa kamulah salah satu loyalis utama saya. Ini ketua umum yang punya hak prerogatif. Saya meminta kamu. Iya, meminta kamu memerintahkan untuk maju. Enggak, Mbak. Yang lain aja. Saya nolak dulu pertama. Nolak. Saya kan ketua umum partai. Punya hak prerogatif. Masa kamu nolak? Saya setia kepada Mbak. Tapi untuk ini saya enggak. Jadi itu hari Senin. Ya udah kamu minta izin dulu sama Hani istri saya. Saya teleponlah Hani istri saya. Istri saya juga kaget, shock. Tapi saya kan harus juga profesional. Sebagai profesional saya juga harus nelpon presiden kan. Saya teleponlah beliau pada waktu di Lampung. Jadi yang saya ceritakan tertawa terbahak-bahak itu di telepon ketika beliau di Lampung. Ketawa ngakak gitu. Tapi beliau bilang udah Mas terima aja. Gitu. Iya, tapi begini, orang sering mencari tiket itu. Mas Pram malah bilang saya tidak mau gitu. Orang tahu berapa orang mencari tiket itu, Mas? Ya, tiket di PDI Perjuangan ini kan tiket yang sangat mahal bukan karena uangnya ya, tetapi karena soliditas partainya, kerja sungguh-sungguh, kita biasa bertarung. Dan kami meyakini pilkada dimanapun yang ada PDI-nya pasti PDI dengan determinasi yang tinggi. Tetapi kan memang saya udah di PDI lebih dari 27 tahun.
Dan saya juga udah hampir 7-8 tahun ini, kalau lihat di medsos saya, di Instagram saya, isinya cuma sepedaan, kalau nggak sepedaan cucu, kalau nggak cucu ya kerja Urus dapur ya? Iya, urus dapur. Tidak pernah sama sekali yang kemudian memframing, membranding diri saya sama sekali. Dan tidak ada niat memang. Dan tidak ada niat. Tidak ada niat. Tapi bahwa kemudian ibu itu sangat personal dengan saya, iya. Karena memang beliau seringkali menugaskan saya untuk berkomunikasi kemana aja. Dan saya ya memang nggak tahu, mungkin orang nyaman dengan saya, bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Begitu. You tanya 10 politisi, siapapun juga menteri atau mantan politisi, semua orang akan menerima Mas Pram dengan senang hati. Ya. Tidak ada penolakan. Tidak ada penolakan. Bahkan petinggi PKS, kan udah mutusin nih, nggak apa-apa, ini saya belum pernah sebut. Iya. Begitu tahu saya, Mas kenapa? Harusnya sama saya aja, saya jadi wakil Mas juga mau. Tapi Mas Pram setelah itu telepon Mas Anies nggak? Saya telepon Mas Anies. Langsung. Jadi untuk melengkapi story-nya, saya nelpon Mas Anies pertama kali itu untuk urusan ini hari Sabtu, ketika Mas Anies di DPD. Dan waktu itu bukan di DPD, ketemu DPD Perjuangan. Waktu itu ya udah, kalau orang mau merit itu kan sudah udah ngomong, udah makanya saya telepon lah. Karena saya baru selesai dengan Bu Mega, saya keluar, saya telepon Mas Anies, bismillah, mudah-mudahan semuanya lancar. Dan maksudnya apakah dengan Mas Anies atau Mas Pram sudah terima itu? Bukan Mas Anies, hari Sabtu itu. Hari Sabtu ya? Saya telepon, benar-benar saya telepon, boleh di cross check juga ke Mas Anies. Saya telepon dia, dan saya mengharapkan, bagi saya siapa aja yang dicalonkan, oke-oke aja gitu. Udah, hari Minggu saya pikir nggak ada apa-apa, lancar-lancar aja. Senin saya juga bekerja seperti biasa. Senin jam 1 kurang seperempat saya dipanggil Bu Mega ke DPP. Saya juga nggak tahu kalau jam itu ada pengumuman, saya betul-betul nggak tahu. Dan sehari setelah telepon Mas Anies ya? 2 hari. 2 hari ya? 2 hari. Dan saya cuma feeling saya gini, ketika mau berangkat ke DPP, saya ini kan kebetulan pakai batik warna biru. Masa saya ke DPP pakai batik warna biru, nanti dipikir udah. Saya cari tetangga. Saya cari di kantor, ada nggak yang batik warna ada merah dan hitam? Ya kebetulan ada. Begitu ibu ketemu, batikmu ada kuningnya loh. Itu true story. Jadi apa ya, saya memang sama sekali tidak pernah berpikir dan memikirkan ini. Ya, tapi kemudian kita kembali ke tertawa dong. Iya. Yang kemudian beredar adalah bahwa Pak Jokowi tertawa, apakah terbahak-bahak ataukah terkekeh-kekeh atau bagaimana sebetulnya? Menggambarkannya gimana? Ya, sebelum ada keputusan MK, kan pada waktu itu Kim mendominasi lah. Betul. Dan memang mereka pasti sudah berpikir akan ada satu calon. Sebenarnya yang didorong awal itu namanya Basuki, Menteri PUPR. Itu yang diminta. Dan udah disepakati, maju dari Kim. Beliau nggak mau, Pak Basuki ini. Pak Basuki bahkan datang ke saya, Mas tolong pengaruhi presiden, jangan saya lah. Ini saya kok dorong-dorong terus. Nah, suatu hari saya ketemu presiden, saya bilang, Pak, Bapak kenapa dorong Pak Basuki? Ya kalau Pak Basuki nggak mau ya, Mas mau nggak? Gitu. Enggak lah. Dibalikin ya? Karena waktu itu kan Sekjen, Hasto udah mulai nyebut, kurang lebih 2-3 bulan yang lalu. Kan udah disebut sama, enggak, udah. Bapak jangan mikir macam-macam lah. Memang enggak, saya sama sekali enggak. Jadi kalau beliau ketawa pasti pikirannya ingat kejadian tentang Pak Basuki dan ingat itu. Jadi karena ingat itu, bukan ketawa misalnya terkejut atau misalnya tertawa sinis begitu? Enggak. Ya. Tapi harus diakui semua konstelasi ini berubah setelah keputusan MK. Betul. Kalau nggak ada keputusan MK, pasti kejadian ini tidak terjadi. Jadi keputusan MK, PKPU-nya yang sudah kemarin digunakan, maka PDI bisa daftar sendiri. Ketika PDI bisa daftar sendiri, konstelasinya total berubah. Coba saya pengen tahu nih Bang Don, Mas Pram waktu setelah telepon kan sempat juga ketemu Pak Jokowi kan? Ya. Membahas lagi soal itu. Yes, jadi setelah telepon jam 5 saya ketemu lagi dengan beliau, dan saya juga sampaikan saya tidak bersetuju. Nah, bagaimana respon, reaksi, mimik atau mungkin gesturnya Pak Jokowi? Beliau kan menyampaikan, kan ini amanat dari ibu, dari partai, kalau bisa diterima. Jadi itu bahasa beliau yang paling utama. Tidak ada kesan yang mengatakan misalnya, Ibu Mega mencabut kadernya dari kabinet.
Oh, enggak. Karena memang di dalam undang-undang tentang pilkada ini pejabat negara kan nggak perlu dicabut. Itu betul. Nah, terus Mas, ini kan kita bicara tentang belum ada survei elektabilitas dari Mas Pram. Kemudian yang dilawan itu 14 partai Kim. Lalu kemudian Mas dengan PDIP saja. Iya. Ini ada, saya bicara dengan beberapa orang lalu mengatakan hanya keajaiban yang akan membuat Anda menang. Jadi hidup dalam politik itu sebenarnya penuh keajaiban. Keajaibanlah yang merubah dunia. Iya. Kenapa? Yang pertama saya hanya didukung kurang lebih 14% kursi di DPRD. Betul. Jakarta. Tetapi ingat, ketika Jokowi maju tahun 2012, dia juga hanya didukung 18%. Yang lain ke sana gitu. Ini hanya 14%. Dan saya kalau disurvei memang nggak ada, nama saya juga nggak pernah ada. Karena memang saya juga nggak pernah mikir aja juga kagak, ngapain juga. Mikir aja enggak. Nah, ketika ada pertanyaan itu dari teman dan sahabat saya, kok berani mengiyakan kemarin setelah pendaftaran? Ya saya bilang, kalau saya disurvei nggak ada. Tantangannya memang saya harus bekerja keras. Ada teman yang mengatakan, Mas harus turun gunung. Ini bukan turun gunung, ini nanjak gunungnya. Naiknya udah bukan turun lagi, nanjak. Curam pula. Curam pula, apalagi saya ini kan udah panjang banget lah. Dan ya, saya merasa udah waktunya juga untuk berhenti. Tetapi Berhenti apa, Mas? ya maksudnya kan udah lama banget orang juga Umur masih muda. udah nggak muda. Dibandingkan calon-calon lain. Life can change only in a few seconds. Betul. Dan itu Sometimes terjadi. or maybe many times. Iya. Kira-kira Mas Pram merasa seperti itu enggak? Ya Dengan merasa. kasus seperti itu. Merasa. Makanya hari Senin itu saya nggak tidur sama sekali sampai sorenya saya nggak tidur. Hari Selasa jam 3 saya datang ke ibu, Mbak. Kayaknya lebih baik yang lain lah. Jadi masih berusaha menolak masih ya? berusaha. Saya bantu aja ibu, Mbak, full. Udahlah, calon lain aja. Kalau perlu saya yang bagian pendanaan juga nggak apa-apa, Mbak. Bagian pendanaan. Malah marah. Kamu ya katanya. Terakhir nih, Ketua Umum sudah memutuskan. Nggak ada diskusi lagi. Kamu pikirkan. Wow. Oke. Udah, setelah itu saya telepon Rano. Bisa nggak ketemu di rumah saya setelah maghrib? Ketemulah Rano. Dua-duanya rupanya dipres juga oleh itu. Sebentar. Soal itu kita simpan di segmen berikutnya. Oke. Biar penasaran pemirsa kita. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Doncast segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama Doncast bersama Doni Geyser Dan Don Bosco Slamun di sini. ya, dan kita sedang ngobrol santai dengan calon gubernur Jakarta Pramono Anung yang sudah tidak asing lagi. Walaupun ya ada survei ya. Nggak ada survei, Tapi tetapi nama begini. Pramono ini Kalau dikenal you tanya politisi, tanya birokrat, mantan ketua partai, begitu Mas Pram muncul, saya yakin mereka terkejut tapi juga pasti berempati dan bahkan mendukung. ya, termasuk Karena nama yang selama ini tersembunyi tapi dia sebagai politisi kawakan, lalu kemudian begitu ada di permukaan, saya yakin dukungan itu akan datang. berarti sebenarnya momentumnya tepat ya sekarang ya. Ya artinya tadi saya bilang ini seperti keajaiban yang harus ditunggu adalah keajaiban. Tapi kalau lihat track record, saya termasuk menarik kembali statement saya bahwa itu tidak kebetulan. Oke. Tapi saya sendiri Ini sebagai jurnalis ya, Mas. Tapi saya sendiri juga surprise. Saya sendiri juga surprise. Hari pertama ketika rame disampaikan di ruang publik hari Senin dan Selasa, itu yang memberikan selamat di WA saya lebih dari 1.000. Wow. Padahal belum diputuskan dan saya Kelompok-kelompok mana saja itu, Mas? ya rata-rata adalah ada pengusaha, politisi, aktivis, Benar, kan? macam-macam. Iya. Saya hanya mau jawab itu terlalu banyak, nggak dijawab. Saya biasanya memang orang yang selalu menjawab. Betul. Walaupun terlambat pasti saya jawab. Walaupun sesibuk apapun saya jawab. Hari kedua, hari Selasa, udah nggak bisa lagi. Ketika udah kemudian disampaikan oleh partai secara internal, saya nggak bisa jawab. Itu juga ribuan.
termasuk di medsos saya ribuan. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba medsos saya, misalnya Instagram saya naik 3.000 follower. Saya bilang ini apa begitu ya. Nah, kembali kepada itu, ternyata memang apapun dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam dunia politik, investasi, nama, kebaikan, kita sincere dan kita juga menjalin hubungan komunikasi yang baik. Dan terus terang dalam hal ini saya juga belajar banyak pada almarhum Pak Taufik. Karena beliau juga mengajarkan. Kalau saya buka sebenarnya banyak sekali yang tokoh yang secara diametral berseberangan dengan PDI, dengan Ibu, dengan Pak Taufik. Dia bisa rangkul. Saya waktu itu yang ditugaskan untuk datang. Termasuk beliau kan memang ringan tangan untuk membantu. Termasuk Pak SBY ya waktu itu ya. Bukan hanya ini yang garis keras yang takbir begitu juga. Apakah ada yang mengontak dari ketua parpol yang sebetulnya mendukung Pak RK gitu? Kalau Kim Plus. Kemarin kan saya sampaikan ada 2, sekarang udah 4. Wah. Tapi sebentar, tadi belum tuntas ceritanya. Setelah kemudian Ibu menggunakan hak vetonya, tidak bisa nolak, kemudian ternyata Bang Rano juga ditodong yang sama gitu kan. Nah, bagaimana komunikasinya dengan Mas Anies setelah itu? Jadi yang pertama saya komunikasi dulu dengan Ibu. Karena ini kan udah waktunya untuk menyampaikan. Jadi jam 7 saya kontak Ibu, video call, saya bilang, Mbak, bismillah, apa yang Mbak perintahkan, apa yang Mbak mau, apa yang Mbak minta, samping saya ada Rano, siap. Besok kita daftar jam 11. Tolong disiapkan, Mbak, hal yang berkaitan dengan masa kita aja yang ganti yang beliau disiapkan, kan beliau harus tanda tangan dan sebagainya. Jangan sampai terlambat. Udah, saya panggil Hasto ini dan sebagainya. Besok paginya Mas Anies WA saya. Dan saya ngomong sama Mas Anies, Mas, ini sudah tidak berubah. Dan saya yang Mas Anies juga tahu, saya diberi mandat amanah untuk itu dan saya akan tetapi komunikasi saya sama Mas Anies tetap berjalan. Termasuk yang saya sampaikan secara terbuka, saya memang kebetulan saya dulu kan ketua Dewan Mahasiswa ITB. Mas Anies memang jauh di bawah saya. Ketika peristiwa di Jogja, ketika dia ketua Senat, saya ada di Jogja. Ketika itu ada peristiwa Jogja berdarah. Dan ketika anak saya lahir, Mas Anies nungguin. Yang sekarang jadi Bupati Kediri. Dia nungguin. Dan saya bilang, Mas masih ingat ini nggak? Ingat ya bilang gitu. Hubungan personal baik. Jadi dengan siapapun saya hubungan baik. Sehingga saya meyakini ini juga ya udah. Mas Anies juga tahu mau saya awalnya sudah kasih tahu dia. Nggak mau. Benar-benar nggak bersedia. Ada respon khusus seorang Anies Baswedan nggak? Ya beliau mungkin masih berpikir ada ruang karena kan dengan keputusan MK ini apakah ada ruang di Kim yang mendukung pasangan ini bisa ada yang menuju dia gitu. Tapi kan akhirnya PKB kemarin yang diharapkan itu tidak terjadi. Bang Don, tadi kan Mas Pram bilang investasi. Ya, kita ini kan sebenarnya berjaringan, bersilaturahmi dengan siapapun itu bagian dari investasi. Kalau saya bilang ini buah karma sebenarnya. Buah karma? Iya, kenapa begini? Saya jadi ingat. Kenapa saya bilang buah karma? Mas Anies juga sedang memanen karmanya. Ketika sama AHY dulu. Masih ingat dong? Waktunya belum lama gitu kan. Tapi kalau investasi, Mas Pram memang menanam kebajikan di mana-mana. Jadi layak ya kan? Don, kalau kita gaul dengan para politisi, beliau ini ada di level atas. Akar rumputnya itu punya quality yang betul-betul bagus. Dan diterima dimanapun. Everybody happy kalau menghadapi Mas Pram. Dan ini jarang Mas Pram. Cuman pertanyaan saya itu Mas, kan ada isu yang beredar. Wah ini sih lawannya Mas Pram ini kan nggak kaleng-kaleng nih. Enggak. Dengan partai yang begitu besar. Lalu kemudian ada bilang, oh enggak, Ibu Mega ini pasti melepas kaleng, PDIP. ini kongguan. Rantainya Mas. Lalu dibilang begini Mas, ini PDIP nggak serius di Jakarta. Dia mau lepas, tapi kemudian lebih konsentrasi ke Jawa Tengah. Kebenaran dari isu ini. Oh enggak, saya kalau udah maju, saya fight. Very good. Serius. Saya fight dan saya yakin sekarang ini masyarakat Jakarta pasti terketuk hatinya. Ada orang yang hanya didukung 14% suara di DPRD Jakarta melawan 86%, partainya pun di sana 13-14 partai, di sini hanya 1 partai. Tetapi yang namanya pilgub itu berbeda dengan pileg. Kalau pileg yang bertarung adalah
partai. Betul. Kalau pilgub itu adalah personal. Betul. Jadi saya meyakini, misalnya lah, tiba-tiba berbagai kelompok itu, saya nggak sebutkan namanya karena besok akan melakukan deklarasi, benar-benar die-hard akan mendukung saya. Saya terima kasih. Benar-benar kelompok yang besar banget. Betul. Kalau mereka die hard berarti dianggap lawan tangguh kan? Dan ini yang menjadi momok utama kan gitu. Kemarin itu kan kita berharapkan, ini kan ada Ahok yang mengangkat tangannya Mas Pram sama Rano. Posisi dia apa sebetulnya? Karena sebagai ketua DPP atau merasa masih ada punya masa di bawah? Yang gitu? pertama, di dalam survei nomor 1 kan Mas Anies. Betul. Nomor 2 Ahok. Betul. Nomor 3 Ridwan Kamil. Betul. Pramono Anung mungkin nomor 100. Jadi nggak ada sama sekali. 10 besar aja juga nggak ada gitu ya. Jadi dialah ya kemudian dengan inisiatif ya kalau kita mau diangkat siapa aja ya, angkat tangan ya angkat tangan gitu. Monggo-monggo aja, tetapi apapun kelompok Ahoker ini kan kuat banget. Mengakar juga. Mengakar kuat, dan kemudian kemarin pada saat deklarasi mereka juga hadir. Dan saya juga kaget, kelompok-kelompok profesi, ada kelompok ini, kelompok itu, mereka datang. Yang sama sekali di luar dugaan saya. Padahal saya pengennya silent aja, udah datang saya sama Bang Dul. Yang nganter juga nggak usah banyak-banyak, daftar aja, baru kemudian kegiatannya dinaikkan. Tetapi kemarin saya juga surprise. Kalau lihat anatominya, Mas, Bang Dul memang masih ada akarnya di bawah. Banget. Bukannya orang-orang Betawi sudah ada di Bodetabek. Banten ya. Enggak, tapi apapun kan Bang Dul ini secara historis legend. Itu betul. Merepresentasikan Betawi Jakarta. Begitu ya. saya bilang sama publik, namanya jangan Rano Karno, tetapi Rano Dul Karno. Oh, lebih dahsyat itu. Dahsyat. Tapi saya masih penasaran Mas Pram, yang tadinya menolak berkali-kali vetonya ketum, kemudian dalam waktu 1 malam, setengah malam, nggak tidur, tahu-tahu kemudian menerima dan sekarang berani berjuang. Apa yang dipikirkan waktu itu? Yang pertama, saya ini petarung. Menjadi anggota DPR udah 4 kali. 2 kali menjadi di kabinet Pak Jokowi, dulu sebelumnya dengan Ibu, di kabinet Ibu. Pimpinan DPR. Jadi saya udah melewati banyak hal. Dan hampir semua pilpres, dari sejak reformasi, saya itu attach kepada calon. Ada yang menang, ada yang kalah, biasa aja. Sehingga pemahaman saya terhadap itu juga mungkin dalam ya. Sehingga dengan demikian ketika saya dan Bang Rano udah salaman, Mas kita bismillah ya, aku bilang, udah telepon Ibu. Menurut saya juga merasa ini feeling. Gitu. Sebelumnya saya tanya istri saya kebetulan habis selesai sholat, saya tanya, kalau kamu gimana? Fight. Itu kuncinya sebenarnya. Iya, fight. Saya juga kaget. Kalau bilang, padahal istri saya benar-benar tidak pernah terlibat dalam politik. Kalau Mas Pram melihat respon kemarin setelah pengumuman, setelah pendaftaran, lalu kemudian sampai sejauh ini, respon itu, ini kan akan terus berkembang ya. Dalam seminggu ke depan, itu kalau dirumuskan dalam hasil survei, itu akan jadi seperti apa? Jadi yang pertama adalah kemunculan nama-nama yang di luar dugaan, termasuk beberapa menteri yang ada di kabinet secara khusus. Mas, saya bersedia untuk tampil terbuka walaupun partai saya tidak bersama Mas. Wow. Ini nama-nama yang kalau saya sebutkan nama besar lah begitu ya. Bahkan ada yang tadi barusan ketika on the way ke sini, oke, saya akan buat video. Nanti video itu tolong saya mengendorse diputarkan disebarkan. Ada juga mantan orang salah satu capres pada waktu itu telepon juga, Mas, saya berada di belakang Mas. Don't worry, saya akan terbuka untuk dukung Mas. Jadi itu di luar dugaan saya. Bahkan yang biasanya kalau pengusaha kan takut, Mas, saya utang budi banyak sama Mas. Mas ini orang yang tidak pernah mengkapitalisasi apa-apa. Saya akan terbuka ikut Mas. Jadi inilah yang saya sampaikan tadi, merupakan bagian dari investasi menurut saya. Ya, dalam politik kan yang paling susah investasi nama baik. Itu betul. Persaudaraan, kekeluargaan, dan sebagainya. Mas, ini kan bukan hanya RK, tapi RK yang didukung oleh PKS. Yang secara tradisional Jakarta. itu unggul di Jakarta. Gimana itu? Jadi di Jakarta ini nomor 1 PKS, nomor 2 PDI. Betul. Memang juaranya tahun ini, pileg kemarin adalah PKS. Kita nomor 2. Menurut saya ini hal yang menarik. Karena apa? Soliditasnya memang nanti yang bertarung 2 ini. Dua ini yang bertarung, kemudian ada masa yang di luar itu yang bisa. Dan kalau saya lihat, pertanyaannya kan sederhana. Apakah dengan melihat perkembangan ini saya optimis atau pesimis? Sekarang, kalau mau jujur,
saya optimis. Karena PKS bisa jadi PKS Perjuangan ya. Kan nggak mungkin PDIP Sejahtera. Tapi semua kemungkinan bisa terjadi, apalagi bicara Jakarta. Kemungkinan sikap istana terhadap seorang Pramono Anung akan seperti apa? Ada endorsement nggak? Yang memutuskan 1000% namanya Megawati Soekarno Putri. Dan Ibu kalau hal begini nggak pernah bisa dipengaruhi oleh siapapun. Ketika hari Senin mengumumkan nama-nama itu, bahkan yang orang-orang di istana dijab semua sama dia. Dijab satu-satu. Gimana nggak bisa. Ya, tapi maksud saya Presiden pasti kan dukung. Ya, Bukan, Pasti atau bagaimana? Presiden nggak boleh mendukung siapapun. Tetapi bahwa sebagai pembantu Presiden saya harus profesional. Makanya saya kenapa kemudian minta izin beliau. Dan yang paling penting menurut saya di dalam pilkada Jakarta ini, Jakarta udah bukan lagi ibu kota negara. Apa yang akan menjadi pertarungan menurut saya lebih baik pertarungan gagasan. Bukan lagi pertarungan yang bersifat katakanlah etnisitas, agama. Saya melihat bahwa hal yang menurut saya terhadap gagasan ini penting. Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Jakarta berubah total menjadi pusat perekonomian nasional dan juga kota global. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Menurut saya ini yang penting. Jadi memang kan kenapa Anies itu tidak diterima di sejumlah partai, kan ada kesadaran bahwa udah kita harus selesai dengan urusan-urusan sektarian dan primordial tadi. Dan kemudian datanglah tokoh-tokoh baru. Yang kita kaget itu ya bahwa salah satu tokohnya itu Mas Pram. Kaget kan abang kaget, saya sendiri aja kaget. Tapi Mas Pram, Bang Don ini jarang sebahagia ini ketemu Narsum. Kaget tapi happy. Tapi kalau Bang Don nggak kaget dan nggak happy dan nggak ke saya itu keterlaluan. Oke, kita lanjutkan kopi atau tehnya. Mas Pram lebih suka kopi, teh atau apa? Saya suka kalau menang. Memang sudah siap ya bertarung. Kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Geyser. Dan saya Don Bosco Slamun. Ya, khusus edisi hari ini Bang Don dan pemirsa Kita merasa tamunya sangat istimewa. istimewa. Tapi saya mau ini dulu, minta izin dulu. Calon gubernur Jakarta atau gubernur Jakarta? Gubernur Jakarta ya. Oh, gitu. Tapi sebelum lebih jauh, tolong pemirsa abaikan suara saya yang seksi ini. Yang suara saya itu nomor 2. Yang penting nomor 1, suara Anda nanti bisa Anda gunakan untuk memilih calon yang tepat. Lagi kampanye. Nggak boleh terbuka, Bang. Nggak boleh terbuka tapi ngelirik saya. Waduh, diarahkan sama politisi ulung ini susah ini kan. Tapi saya nggak punya logistik, Bang. Bagaimana ini? Mas Pram sering bicara sebagai calon gubernur atau bupati atau presiden, kan orang selalu bicara logistik. Saya tahu bahwa Mas Pram itu tidak perlu membayar tiket ke PDIP. Enggak. Kan dipaksa kan? Ya, sama sekali Itu enggak. luar biasa gitu. Lalu kemudian ketika campaign, orang selalu bicara logistiknya itu apa? Karena kita memang sudah diajarkan atau publik pada umumnya diajarkan secara menyimpang selama ini, suara itu bisa dibeli. Mana ceritanya? Saya mau cerita sedikit yang publik nggak tahu. Ya. Karena anak saya Yang sebagai di Kediri, kan ini untuk second term dia akhirnya maju lagi. Ya. Begitu tahu bapaknya mau dicalonkan, dia yang nelpon pertama kali, mau video call. Kebetulan istri saya lagi di Kediri, mau nganter dia untuk daftar. Video call lah istri saya dengan dia sama saya. Pertanyaan dia sederhana. Bapak kan paksa saya untuk menjadi bupati. Saya nggak pernah maksa kamu. Yang maksa ibu waktu itu. Memang dia juga tidak Ibu mendaftar. juga, ya. Tidak mendaftar. Yang kedua, Bapak bilang sama saya nggak boleh mengambil sesen pun untuk kerja secara serius. Dan ini kalau Bapak maju, aku siapa yang mikirin katanya. Iya. Kan nggak mungkin. Saya bilang sama dia, udah bapakmu bertanggung jawab terhadap kamu. Kamu tetap aja, nggak usah berpikir apa-apa. Logistikmu tetap seperti yang kita diskusikan sebelumnya.
dia nggak bisa tidur juga. Ini bapak saya kan maju DKI kan. Jadi memang itu pasti jadi pikiran Bang Don. Iya. Tapi saya meyakini dalam politik yang begitu lama saya ikutin, yang namanya rezeki itu bisa datang dari mana saja. Iya, pintunya Hari banyak. ini pun saya misalnya ada teman sahabat saya yang tiba-tiba bilang, udah pemotretan, urusan baliho, urusan ini saya aja. Urusan kaos. Urusan kaos saya aja. Top ya. Tiba-tiba, ini tadi saya baru difoto dan sebagainya. Iya. Yang kedua, beberapa teman, udah mas yang penting konsentrasi aja. Ya tentunya saya sendiri pasti juga harus menyiapkan. Saya juga nggak mau Iya, iya. menjadi apapun bergantung sama siapapun. Tapi itu tadi Mas Pram yang saya bilang di segmen sebelumnya, itu kan karma. Jadi mungkin sebelumnya, karma tidak selalu jelek loh Bang Don. Artinya karma itu apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Iya. Mungkin dalam 29 tahun kehidupan panjenengan itu, sudah banyak nanam di mana-mana, tapi nggak tahu ternyata udah tumbuh gitu loh. Jadi yang saya juga kaget, karena sebagai sekretaris kabinet 2 periode, hampir semua kepres mengenai kedudukan jabatan itu di tempat saya. Saya kan nggak pernah mau muncul di ruang publik karena itu. Iya. Dan saya juga nggak pernah, pasti Bang Don, Iya. Bung Doni silakan cek, nggak pernah lagi ada rumor Iya. untuk menjadi apa, Betul. itu harus Ada apa. ininya. Nggak ada. Di bawah Betul. meja, di atas meja. Bahkan Iya. keputusan orang untuk menjadi dirjen, menjadi dirut Iya. A, B, C yang Iya, kami iya. siapkan, saya ketemu calonnya aja juga enggak. Iya. Yang penting prosesnya benar, orangnya kredibel, dan bisa kerja dengan baik. Makanya itu yang kemudian merubah image tentang istana. Iya. Dan itu pasti diakui oleh Ya. masyarakat maupun oleh birokrasi maupun oleh presiden sendiri. Dan itulah yang menurut saya kemudian kalau ditanya apakah saya siap dengan logistik, kalau kita maju dan perang harus siap dengan kondisi apapun. Dan akan ada saja yang akan membantu. Oh iya, dan saya meyakini itulah. Dan kira-kira Namanya juga rezeki anak soleh. jadi saya kira euforianya kita akan lihat seminggu dari saat kita bicara. Iya. Itu saya ingat dulu dengan Pak Jokowi tahun 2000 yang 12. Iya, 2012. Kita tahu euforianya setelah 2 minggu. Karena waktu pertama datang dari Solo ke tempat berita 1, Mas. Datang sendiri, naik Kijang, lalu kemudian kita yang terima. Iya. Dan waktu itu sepi. Setelah dikenal, Mas, itu gedung full terima ini. Dan saya rasa kalau misalnya network itu semua bekerja, menurut saya dalam waktu 1-2 minggu ini euforia itu akan muncul. Dan kita beruntung ya, Hah? bisa menyapa langsung ya. Kita beruntung dapat kesempatan lebih Iya, awal. Karena seperti yang Bang Don katakan tadi, mungkin dan bisa ditebak dalam waktu 1 minggu ke depan, jangankan menyapa, mendekat susah. belum perlu 1 minggu, 1 hari aja. Udah kerasa. Tapi sebagai seorang petarung, ada prinsip hidup dong Mas Pram. Iya. Apa yang diyakini selama puluhan tahun sebagai seorang petarung, mau ditaruh dimanapun, nggak pernah minta-minta jabatan, ya kan? Oke, maju gitu loh. Apa? Jadi saya simple, saya ini kan goeser. Gue Sebagai orang pesepeda itu, setiap tanjakan pasti ada turunannya. Setiap turunan tanjakan pasti ada ada tanjakannya. Iya. Saya ini udah terlalu terbiasa untuk tanjak Naik turun. naik. apa yang saya lakukan seperti saya sampaikan tadi, ini bukan lagi turun gunung, naik gunung, dan ini juga sepeda juga harus nanjak banget gitu. Tetapi sekali lagi, saya ini petarung banget. Ya. Termasuk saya sepedaan, orang-orang di komunitas sepeda pasti tahu, dulu saya kecepatannya rata-rata hanya 32. Dan disenyumin oleh orang banyak. Sekarang untuk umur saya, di Jakarta, di Dalkot, saya mau diadu oleh siapa aja berani dan saya pasti menang. Karena average speed saya udah 45. Bahkan di komunitas yang saya sendiri, saya ini udah jadi bahan ledekan, udahlah. Jangan ngikutin Pak Menteri, kita di belakang aja juga nggak apa-apa. Karena apa? Karena saya nggak mau. Saya olahraga juga seminggu 3, 4, 5 kali lah. Sehingga harus, dan ini begitu saya udah nggak mau ada orang mau ngomongin apa aja, nggak peduli. Jadi udah mulai sibuk, nggak bisa sepedaan lagi dong? Tadi pagi sepeda. Oh masih? Dan kalau bukan petarung, tidak mungkin Mas Pram sampai di tempat ini sekarang. Iya. Jadi kalau kita bisa lihat atau track recordnya, perjalanan karirnya, jadi somebody. Jadi tidak mulai dengan modal nol. Cuman pertanyaan saya itu soal akar rumput, Mas. Iya. Kan ada orang yang
begitu menggunakan sosmed lalu kemudian merasa followersnya jutaan Iya. dan itu adalah pemilihnya gitu. Ya. Padahal yang di sosmed itu nggak sepenuhnya benar. Jadi ada hal yang benar, ada hal yang nggak benar. Fake gitu. Fake. Masyarakat itu dalam pilgub, pilkada, pemilihan bupati, wali kota, mereka juga ingin tahu calonnya secara langsung. Iya. Dan saya sudah berjanji bahwa udah nggak ada waktu lagi untuk leyeh-leyeh. Saya udah daftar pertama, besok saya juga mau cek kesehatan yang pertama. Saya juga habis itu turun ke masyarakat, ke internal partai, ke masyarakat. Saya bilang 1 hari 12 titik. 12 titik. 12 titik. Sesuai dengan Tantangannya nasihat presiden. Pak Dan Jokowi. saya akan bisa 12 titik. Menurut saya nggak apa-apa. Berarti mulai hari ini konten di Instagram udah nggak isinya goes lagi ya? Hari ini saya sengaja untuk tidak masukin apa-apa karena saya tahu udah terlalu banyak orang berharap terhadap itu. Iya, tetapi untuk kita ya mungkin memang Mas Pram ini diharapkan sebagai figur baru yang terlihat berbeda dan diharapkan lebih baik. Karena kan orang sudah lihat dulu Ahok, Iya. orang sudah lihat Anies, orang sudah lihat Pak Jokowi, orang sudah lihat RK. Tapi mereka belum lihat orang seperti Mas Pram dalam posisi yang sama. Jadi saya ini kan lama tampil di ruang publik ketika menjadi DPR. anggota DPR. Betul. Terus terang ketika jadi anggota DPR, taunya sedikit, ngomongnya bisa banyak, apa aja bisa ngomong. Taunya sedikit, Ngomong apa aja ngomongnya bisa. banyak. Nah. Ketika menjadi sekretaris kabinet, dapurnya presiden paling utama, tahu semuanya, nggak pernah ngomong. Sekarang menjadi calon, karena dua-duanya saya tahu. Dapurnya tahu, panggungnya juga tahu. Kebetulan dokter saya juga dokter komunikasi. Komunikasi, iya. Sehingga saya tahu. Makanya saya bilang sama teman-teman saya, terus terang saya juga belum punya tim sebenarnya. Tim pemenangan juga belum ada. Tapi Tim banyak kan sudah mau jadi relawan. Oh, banyak banget. Tim media juga belum ada. Udah. Sekarang semua orang yang mau wawancara, yang mau mengikuti kita kasih kesempatan. Tapi terus terang, kalau bukan Bang Don, Pak, saya pasti nawar. Ini politisi nih. Kalau bukan Bang Don, saya pasti nawar. Tapi Bang, memang sama Mas Pram dulu juga waktu di DPR hampir setiap minggu sekali pasti Orang ketemu. yang paling mudah dihubungi dan kalau kita ngambil pendapatnya, Iya. itu sangat menarik Iya. dan perspektifnya itu jelas. Nggak ada yang dipotong Standpoint itu. juga jelas. Nggak ada yang Saya kan diedit yang itu. menonton. Iya, nggak ada yang diedit. Iya, Jadi. benar. Jadi, Gitu. tapi beda Mas Pram menghadapi para politisi di parlemen, menghadapi dapur ya negara. Dan publik. Yang pertama, saya memang tidak biasa untuk berpura-pura. Yang kedua, Oh, ini asli ya? Asli. Ini aja batiknya disuruh ganti tadi. Kalau nggak saya pakai casual aja. Karena saya memang ya mau tampil apa adanya aja. Iya. Saya juga bilang sama Bang Rono, Bang, kita berdua harus berpolitik riang gembira. Udah nggak usah. Iya. Mereka mau, kan ada yang kemudian mengangkat Twitter saya 2010. Saya disuruh minta maaf. Saya bilang nggak mau, ngapain gua minta maaf? Sesuatu yang Iya. kita lakukan itu kita bertanggung jawab untuk Betul. itu. I see. Dan itu kan suasananya berbeda waktu itu. Iya. Orang bercandaan kan Iya, begitu. iya. Dan hari ini kondisinya udah berbeda. Anak saya bilang begini, Bapak sekarang yang milih kan Gen Z. Betul. Cara Bapak itu nggak bisa dipakai. Cara untuk misalnya lah, Bapak kalau selfie kan ininya dianu terus begini. Udah nggak bisa lagi. Gen Z itu selfie-nya harus gini. Iya. Yang begitu saya belajar, sampai anak saya bilang, teman-teman orang di lingkaran saya juga bilang, di Jakarta beberapa komunitas udah pengen ketemu Bapak. Salah satunya komunitas binatang. Saya bilang nggak apa-apa, saya akan temui. Iya, pecinta hewan. Pencinta hewan. Adi kalau lihat begini ya Mas, kan orang selalu bicara pencitraan. Dan pencitraan itu menurut saya ada titik jenuhnya. Mungkin orang akan kembali ke naturalnya orang gitu. Gimana Mas? Kalau lihat politik dan panggung politik sekarang, secara jujur saya mengatakan, sekarang orang sudah jenuh sekali. That's Karena panggungnya berulang-ulang. Iya. Dan terlalu banyak. Sehingga kejenuhan itu merata. Maka pilkada ini, orang tidak lagi melihat orang ganteng, orang Iya. tetapi apa yang dia bisa lakukan dan bisa secara real nanti kalau dia terpilih akan dilakukan. Dan itu original ya. Dan itulah yang menjadi tuntutan. Artinya Mas Pram kalau melihat dalam kompetisi kali ini, kalau melihat yang lain mungkin kecenderungannya lebih pencitraan dan fake, lebih confident dong karena merasa original. Original. Dan saya kalau ditanya apakah betul awalnya menolak, ya saya katakan tadi semua. Iya, betul. Dan saya nggak perlu tutup-tutupin. Iya.
Cuma kalau ada yang nanya siapa ketua umum 4 orang yang sudah atau 5 orang yang saya kan nggak boleh dong. Iya, Itu iya, rahasia Saya perusahaan. nggak nanya nama, warna aja. Ada nggak di batik yang tadi dibilang? Enggak, di belakang layar tadi sudah dikasih tahu. Oh, iya, iya, Anda nggak iya. boleh di sini Nggak aja. boleh di sini, iya. Dan saya tahu ketika orang ketua partai itu ngomong begitu, memang mereka cinta sama orang lain. Jadi sebenarnya semua itu cinta Mas Pram ya? Bukan, merasa bahwa, mestinya kemarin itu jangan dulu masuk Kim. Gitu. Saya tahu itu. Iya, tapi setelah ini konten-konten naik sepeda masih ada nggak kira-kira? Ya pastilah. Kan harus. Dan orang nggak perlu berubah. Iya. Cuma secara terbuka saya juga harus mengatakan naik sepedanya harus lebih hati-hati, lebih tertib. Tapi naik Nggak boleh sepeda, melanggar, gitu. naik sepeda itu original kan? Original. Bukan untuk difoto, bukan Enggak, untuk. enggak. Oke, ya udah kita lihat lagi Bang. Mas Pram itu kalau ke dua grup, saya ikutin 2 grup WhatsApp bersama beliau. Yang posting fotonya itu orang lain, bukan dia. Oh, jadi yang melakukan pencitraan bukan orangnya ya? Bukan. Orang lain. Oh, oke. Saya tidak tahu pemirsa ada di grup yang mana, tapi kita lanjutkan pembicaraan kita setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Downcast. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami dalam program Downcast. Kami ajak Anda berdiskusi dengan calon gubernur Jakarta Pramono Anung. Saya terbiasa Bang Don menyebut nama beliau ini ya kalau nggak anggota dewan, menteri sekretaris kabinet. Sudah berlatih untuk menyebut gubernur Pramono Anung belum? Belum. Cuman karena di berbagai grup itu banyak, saya panggil teman-teman itu dengan chief. Iya, iya. Atau bos-bos itu dengan chief. Hanya satu orang yang seluruh orang di grup itu sama. Panggil beliau Mas Pram. Entah jadi gubernur itu jangan-jangan tidak dipanggil gubernur juga. Mensekap tetap dipanggil Mas Pram Pram, aja. Ya, tapi Satu-satunya. iya, iya. Tapi artinya itulah orisinalitasnya seorang Dan Mas Pram, satu-satunya ya. kalau di WA pasti jawab. Iya. Pasti. Selalu respon. Iya, iya. Gitu. Ada satu selain Mas Pram, Ruth Sahanaya. Apa? Benar, dia pasti akan balas. Ya walaupun tidak langsung, mungkin dia lagi sibuk ya. Tapi kita pengen tahu dong. Ini bukan kampanye, saya bukan tim sesnya Mas Pram ya. Kira-kira seperti apa Jakarta di tangan seorang Mas Pram? Lebih baguskah, lebih bahagiakah warganya seperti yang dijanjikan tetangga dulu itu atau gimana? Jadi yang pertama, dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024, Jakarta sudah berbeda, bukan lagi sebagai ibu kota negara. Jakarta akan menjadi kota pusat perekonomian nasional dan kota global. Sehingga dengan demikian yang paling penting, paling utama adalah bagaimana siapapun yang menjadi pemimpin itu bisa mewujudkan itu. Menjadi kota global yang ramah lingkungan, yang memudahkan orang untuk berinvestasi, yang juga katakanlah membuat warganya bahagia. Iya. Makanya saya sama Bang Dul, saya bilang, Bang, kita nggak usah janji yang muluk-muluk. Kita yang basic aja. Apa yang sudah dilakukan oleh para gubernur sebelumnya, mulai dari Pak Sutioso, Bang Foke, Mas Anies, Ahok, itulah yang kemudian kita rawat, kita perbaiki. Tetapi kita juga harus ada sesuatu yang baru, yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Kemudahan untuk investasi, transparansi birokrasi, dan lain sebagainya. Kenapa saya tahu ini? Sebagai Menteri Sekretaris Kabinet, saya ini kan yang semua rapat kan saya yang membuat risalah rapat, saya yang undang. Pembahasan Jakarta ini termasuk pembahasan yang paling banyak, pembahasan tentang LRT, MRT, tentang udara yang buruk dan sebagainya. Itu sampai di istana. Itu sehingga membuat saya terus terang belajar banyak dan memahami ini. Yang dulu mungkin tidak masuk dalam pikiran saya karena memang sekarang dibuka lagi semua. Sekarang saya terus terang buka lagi. Ternyata begitu kompleksitas. Tetapi intinya yang paling mendasar yang kalau kami diberikan kesempatan adalah membuat warga Jakarta itu lebih mudah. Lebih mudah. Lebih mudah. Mudah jalan kemana-mana. Mudah jalan kemana-mana untuk mendapatkan kebahagiaan juga lebih gampang. Akses sandang papan juga lebih mudah. Dan harus berani memutuskan ketika harus memutuskan. Karena apa? Banyak pemimpin yang tidak berani memutuskan karena takut akan ada demo ini dan sebagainya. Saya juga belajar banyak. Harus diakui beberapa yang diputuskan oleh pemerintah sekarang ini yang ditata itu juga luar biasa. Tetapi
Jakarta ini begitu kompleksnya, apalagi sudah bukan lagi ibu kota negara. Menurut saya tadi, dasarnya undang-undang tadi, tetapi realisasi implementasi itu yang menjadi penting. Mas, Jakarta ini punya APBD 90 triliun. Kalau lihat seperti itu, Jakarta mestinya banyak hal yang bisa diselesaikan karena punya cukup banyak uang. Pandangan Mas Pram. Uang itu bisa menjadi sebuah dorong dobrak, tapi juga bisa menjadi hambatan. Problem utama di Jakarta silvanya terlalu tinggi. Artinya apa? Artinya bahwa tidak semua program itu bisa berjalan dengan baik. Dan yang menjadi handicap kita salah satunya, misalnya ketika LRT, ketika MRT, ketika kereta cepat, koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta seringkali menjadi problem karena ada ego sektoral. Ketika memutuskan perpanjangan MRT, itu aja udah rapatnya berkali-kali. Akhirnya kami mendesak, kami menyiapkan bahan, diputuskan. Dan akhirnya sekarang kan perpanjangan dilakukan termasuk nanti yang barat timur, utara selatan akhirnya tersambung. Nah, yang seperti itu, gubernur siapapun yang nanti terpilih harus punya keberanian untuk menjalankan. Risk taker ya? Harus. Dan jangan kemudian jadi gubernur terus memikirkan untuk next gubernur lagi. Oh iya. Kita dulu sempat merasakan, kalau bicara kehadiran Mas Pram, bukan cuma warga ingin pemerintahnya itu hadir, gubernur itu hadir bukan hanya dalam bentuk pelayanan, secara fisik juga. Saya masih ingat dulu waktu di balai kota Pak Ahok itu masih menerima warga, ya kan? Walaupun mungkin tidak bisa semua dilayani gitu kan. Akan seperti apa kira-kira? Apakah akan ini dijamin semua, kalau kita potret ya sebenarnya semua gubernur, mantan gubernur ini mempunyai legacy. Pak Ahok dengan gayanya seperti itu, dan Pak Ahok kalau bagi para pesepeda, kalau kita mau pulang, saya mau pulang ke rumah, kita lewat mana? Lewat Ahok, artinya lewat Semanggi naik ke atas. Gitu. Lewat Ahok. Jadi itu menurut saya legacy. Pak Anies pun punya legacy. Kalau kita lihat sekarang ini, dengan apa yang dilakukan Pak Anies, ya kita harus akui ada beberapa legacy yang beliau lakukan. Bahkan PLT gubernur ini, legasinya menurut saya udah banyak. Taman-taman menjadi lebih rapi, lebih baik. Kalau kita para sepeda, itu seneng banget ini. Kalau Pak Heru mau maju, sebenarnya potensi dia untuk bisa menang. Tapi kan bukan politisi, sehingga nggak punya keberanian untuk. Saya sebenarnya termasuk yang mendorong Pak Heru. Bener, mendorong Pak Heru. Nah, kembali kepada itu tadi. Problem yang selalu ada dalam bangsa ini tidak pernah mau menghargai secara baik apa yang ditinggalkan pendahulunya. Itu problem. Soal Pak Heru tadi, kebetulan saya tanya Mas Heru. Mas Heru, maju dong DKI. Tunggu perintah Pak Lurah. Apakah Kaisang di sini atau tidak? Kan kira-kira gitu pada waktu itu, Mas. Kemarin 2 hari yang lalu saya telepon, udah Pak Heru aja yang maju. Saya tidak dapat izin dari istri saya. Itu otoritas tertinggi. Ini kalau Pak Heru dengar, Pak, saya ngomong apa adanya loh ya. Ngomong apa adanya karena istri udah mengizinkan. Tapi kira-kira setelah di balai kota nanti Mas Pram, ada yang berubah nggak sih? Komunikasinya, gaya kepemimpinannya. Enggak perlu ada yang dirubah. Nah, maksud saya kan Jakarta itu beda, Mas. Apakah perubahan itu maksudnya adjustment atau enggak? Saya apa yang udah ada pada saya adalah inherent pada saya. Dan saya mungkin termasuk politisi yang bicara apa adanya. Ketika konflik KIH, KMP, kenapa kemudian saya yang diminta untuk turun gunung, kalau waktu itu benar-benar turun gunung, menyelesaikan. Karena saya tahu, kalau saya harus menyelesaikan, di sananya harus Atta Rajasa. Karena dua-duanya yang berpikir, ya udah. Betul. Ketika saya duduk sama Pak Hatta, akhirnya kan selesai. Dualisme parlemen nggak terjadi pada waktu itu, kan keras banget. Itulah yang kemudian menjadi hal, menurut saya, kenapa orang-orang yang dulu dekat sama saya sampai hari ini, selalu mereka bilang, Mas udahlah, Mas nggak usah mikirin yang susah-susah. Kalau ibu udah nugasin, ibu kasih amanah, go ahead. Siap bantu. Bahkan yang dorong saya di luar partai kebanyakan. Kembali ke Pak Basuki. Saya pernah dengar memang tentang isu Pak Bas ke DKI. Kan waktu itu kan ada pertentangan antara Pak Bas dan ada semacam debat lah dengan Mas Anies. Soal naturalisasi, soal sungai. Lalu kemudian Pak Bas itu mengeluh, wah susah nih gitu. Sementara di mata Pak Jokowi sendiri, Pak Bas ini kan dianggap sebagai Dendels baru. Itu dikatakan langsung ketika saya mau wawancarai Pak Jokowi di sebuah waduk di Banten situ, Mas.
kalau Anda jadi gubernur, jasa Pak Bas masih dipakai? Bisa dipakai? Harus. Termasuk sodetan, termasuk hal-hal yang sudah direncanakan, dilanjutkan aja. Dan kenyataannya, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Bas, inilah yang kemudian menurunkan banjir di Jakarta. Iya. Betul. 2 tahun ini kan penurunan banjir di Jakarta luar biasa. Iya. Selain ya tentunya Pak Heru dan Pak Bas ini yang membuat kemudian karena dijalankan, sodetannya dijalankan, waduknya dijalankan, pompanya dijalankan, sehingga surut banget anunya banjirnya. Bahwa masih ada banjir ya. Menurut saya apa legasi Pak Bas di Jakarta luar biasa. Iya. Jadi semua orang menurut saya nggak usahlah dilihat dari sisi negatif. Yang bagus-bagus diteruskan. Terus kira-kira Pak Ahok, Pak Jarot akan punya peran apa nanti di Jakarta? Ya semua orang menurut saya kalau saya menjadi gubernur tidak akan pernah lihat ini persoalan partai. Iya. Ini adalah Iya. persoalan bersama. Betul. Sehingga bukan hanya Pak Jarot kemudian Pak Ahok, Iya. ya Pak Anies, Pak Sutioso, Bang Foke, semua Gubernur orang, bagi semua orang. bagi semua orang. Ya karena selama ini kan selalu ada gubernur untuk kelompok ini, lalu kemudian satunya mengatakan karena kamu gubernur kelompok ini, yang ini juga merasa orang luar gitu. Ya gubernur bagi semua orang dan kenapa kemudian saya meyakini, ini terakhir ya, Ya. saya meyakini bahwa kalau saya jadi gubernur, orang akan bahagia. Mau nonton BTS lebih gampang, Peggy Go lebih gampang, mau nonton kemudian Coldplay lebih mudah, LSD lebih mudah. Karena apa? Perizinannya lebih gampang. Transparan. Iya. Janji ya? Iyalah. Mas Pram nggak pikir bahwa akan kalah gitu? Enggak. Petarung kok. Tarung. Nggak ada kata kalah dalam Kalau kamus saya kalah petarung. nggak kan? datang ke sini. Sebelum kita tutup, saya masih penasaran satu hal, Mas Pram. Ini kan pengalaman hidup yang tak terlupakan, yang Enggak, bikin nggak bisa tidur tadi. Selain ini, ada nggak satu peristiwa yang mirip yang bikin nggak bisa tidur? Kalau jujur ada. Apa itu? Ketika saya jadi wakil sekjen tahun 90 atau 2000, PDI lagi ada acara di GBK yang hadir 100.000 lebih. Aha. Saya kan selalu attach kepada Bu Mega, Betul. tapi masa di bawah itu belum teratur. Dan Ibu Mega langsung, hei anak muda, kamu turun ke bawah. Itu yang itu peristiwa itu sampai hari ini membekas kepada saya. Dan saya sampaikan berkali-kali kepada Mbak membuat saya trauma. Tapi saya terima kasih, udah diingatkan. Jadi artinya itulah yang kalau ditanya yang betul-betul menjadi. Jadi dua peristiwa traumatik dalam hidup sumbernya Megawati Soekarno Putri. Nah. Tapi dua-duanya membahagiakan. Masih satu lagi. Dua-duanya menjadi challenge saya untuk menjadi pemain tangguh dalam berkompetisi. Masih satu lagi, Don. Kira-kira supporting macam apa yang dikasih oleh Ibu Mega? Ya. kepada Ibu Mas bilang begini, Pram, kamu tidak bertarung sendiri. Saya bertanggung jawab untuk itu. Oke. Di depan Mas Pram ada penonton kita. Orang Jakarta, orang Indonesia, siapapun. Dan mereka bisa perhatikan apa yang dikatakan oleh Mas Pram Tapi kali ini. coba sampaikan satu kalimat dari seorang Pramono Anung. Saya Pramono Anung Wibowo, calon gubernur DKI Jakarta. Saya memohon, meminta pertolongan kepada semua yang menyaksikan ini. Tolonglah saya. Terima kasih. Wow. Kita nggak endorse loh. Saya kan cuma minta apa yang mau Ya disampaikan. betul. Kan makanya saya Itu minta betul. tolong. Minta Iya. tolong. Minta Itu tolong hebat. apa? kalau orang lain malah agak Campaign. jumawa. Iya. Bukan jumawa. Iya. Ini minta tolong. Minta tolong. Pernah dengar nggak ada pejabat yang bilang begitu? Belum pernah. Saya juga baru dengar pertama. Iya. Ini Dan tidak lagi mengendorse juga. Iya, ini original kan? Original. Oke, baik. Yang penting Mas Pram sehat selalu. Amin, amin, amin. Dan tetap jaga kesehatan. Amin, amin. Ya, selama nanti masa-masa sibuk jangan bindeng kayak saya suaranya. Salam buat keluarga. Terima Karena keluarga kasih. pasti orang Terima yang kasih, Don. sangat mendukung Mas Pram. Oke, terima kasih Mas Pram. Oke pemirsa, kita berpisah sampai di sini. Tapi jangan lupa saksikan terus program kesayangan Anda Doncast. Masih bersama saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamat. Sampai jumpa.